ya. Ini semua dia yang bikin. Oh gitu, serius? Iya. Tujuannya apa nih? Tujuannya? Ya karena kita mau bikin apa namanya ini passenger experience. Oh oke. Gitu. Jadi ini si Gugun yang bikin semuanya sampai dia bikin ini untuk dami-daminya kita pakai Borobudur. Stupa. Stupa Borobudur. Terus desainnya ini dia lucu nih. Karakter dari orangnya dia bikin salah satu ada mukanya dia. Mana Gun? Di kartunya aja. Oh di kartunya aja. Kartunya. Nah tuh. Oh gitu. Oh, oke. Nah ini untuk destinasinya, jadi kalau mau pergi kemana, lu mau pergi mana, udah ada QR code-nya. Oh, Langsung oke. nanti lu scan, Hah? langsung Ke sana. di situ ada semua. apa aja sih? Oh oke. Lu misalnya mau pergi ke Jogja, di sekeliling itu ada apa? Itu. Oh oke. That's menarik tuh. Menarik. Tuh. Iya. Jadi ini salah satu orang untuk mengenal Indonesia dari destinasi airportnya, terus kita juga destinasi tempat-tempat yang bisa dikunjungin, ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi semua ada QR code-nya nih. Menarik. Berapa lama Mas desain ini? Ya setahun. Setahun. Oh gitu. Iya. Tapi karena anak sekarang sih memang udah mulai ini ya, apa namanya? Nah ini bikinnya. Iya betul. Oke. Ini airport gigs namanya. Airport Gigs. Menarik. Dijual? Jual. Oh, oke. Satu ini 800.000. Iyalah dengan copyright-nya dan segala macam. Standar sains bandara untuk Angkasa Pura 1 kita yang bikin ini. Oh gitu. Oh, oke. Ya. Terus kita juga bagaimana pengguna jasa di era normal waktu itu kita buatin. Walaupun ini udah nggak berlaku lagi, kita juga bikin exhibition yang airport kita buatin juga. Oke. Ya. Menarik. Terus kita panduan desain bandara pengguna jasa kebutuhan khusus. Ya, jadi kita buatin juga di sini untuk di airport ya. Ini khusus untuk Angkasa Pura 1. Dan itu diimplementasikan di sana ya? Iya. Sudah ya? Udah. Jadi airport yang semua dari Indonesia Tengah sampai Timur udah mempunyai pakai standarisasi ini. Okay. Jadi tengahnya itu Semarang, Solo, Jogja, terus langsung ke timur Surabaya, Bali, Lombok dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya nih airport standard manual. Oke, customer care. Iya. Ini kita buatin semua. Bagaimana kita mempunyai 5 sense, yaitu tadi budaya, makanan, manusianya, budayanya. Nah itu kita masukin semua di dalam airport Angkasa Pura 1. Terus yang terakhirnya adalah tenant guidelines. Oke, tenant guidelines itu berarti ya? Oh, oke. Tenant guideline untuk Angkasa Pura 1 juga, iya. Jadi kita menerapkan 5 sense itu. Nah ini 5 sense ini. Tenant guidelines center penglihatan pendengaran itu ya? Iya. Oke. Jadi kita makanya kalau di airport Angkasa Pura 1 selalu kita bisa mendengar bahasanya Indonesia, Inggris, terus bahasa daerah masing-masing. Iya, betul. Ya. Betul. Kenapa? Betul. Karena di Semarang juga gitu ya. Nah, kenapa kita lakuin itu? Karena tim dari Angkasa Pura 1 mikir bahwa sekarang pengguna airport itu bukan hanya orang-orang yang punya uang. Iya. Tapi orang siapapun bisa naik pesawat. Iya, betul. Nah, banyak kalau mereka di daerah masih nggak ngerti bahasa Indonesia dengan fasih. Iya, betul. Jadi diberikanlah market services untuk paham mengenai jam berangkat dan lain-lain. Gate-nya berapa? Iya. Jadi kita kita mempunyai secara psikologi passenger experience itu penting banget sih. Oh, oke. Nah itu yang ada di Angkasa Pura 1. Oke. Menarik. Karena terakhir membuat buat departemen keuangan. Ya, konsep presentasi implementasi ABW. Jadi ABW itu activity based workplace. Oh, oke. Ya, jadi
mereka Bu Sri Mulyani, Bu Menteri baru sadar dengan adanya pandemi itu ternyata 90% dari pegawainya adalah milenial. Ya. Jadi Ibu juga berharap bahwa dengan adanya milenial ini kita tuh akhirnya nggak pernah interaksi satu sama lain dengan baik. Jadi kalau misalnya di lantai 8 ya 8 aja, 10 aja. Nah dibikinlah activity based workplace. Itu dibikin supaya mereka bisa bekerja di mana aja. Bisa dia misalnya mau ada kerjaan sama bea cukai, dia langsung naik ke lantai sekian, dan mereka juga bawa barang materialnya sendiri. Jadi kita membuat lebih ke workplace-nya gitu. Ya, karena Ibu pikir bahwa di dalam desain yang baik, mereka juga akan merasa nyaman berada di kantor. Itu paling penting, karena Ibu juga merasa bahwa ternyata kehidupan sehari-hari kita lebih banyak kita di kantor dibanding di rumah. Karena kita habis di kantor dan di jalan gitu. Nah ini akhirnya dibikin juga supaya cozy, kayak work at home kesannya gitu loh. Ya, orientasinya adalah homey. Iya, orientasinya adalah homey. Jadi mereka supaya kerja lebih nyaman. Dan yang paling penting adalah kebersamaan satu sama lain antara satu divisi dan divisi lain gitu loh. Karena kita bisa melihat bahwa sekarang kita bisa lihat nih, jadi udah nggak lihat lagi bahwa ini departemen keuangan yang kuno dan lain-lain gitu. Dan pengecilan daripada ruangan-ruangan itu sendiri. Contohnya Bu Menteri bilang, coba lihat ini, saya punya luas segini ruangan. Saya belum tentu seminggu sekali ada di sini gitu loh, karena dia keliling gitu. Kenapa tempat-tempat ini nggak dipakai untuk kita rubah untuk menjadi tempat workplace yang kita bisa duduk bareng-bareng gitu loh. Jadi nggak ada barrier lagi antara atasan dan bawahan. Nah itu yang penting banget gitu loh. Jadi supaya kualitas dari kerjanya itu juga lebih baik gitu loh. Artinya dia memotong red tape. Betul. Birokrasi. Betul. Itu karena Ibu pikir kapan nih kita mau mulai, kalau nggak kita mulai dari sekarang gitu. Jadi ini salah satu guideline, terus ada roadmap, dan action plan-nya gitu. Jadi ini sama mereka dibikinlah untuk di Departemen Kementerian Keuangan gitu. Nah ini kan lucu sekali nih, pemerintah tapi udah mikirin sampai di sini gitu loh. Jadi kita nggak bisa pandang sebelah mata. Jadi supaya Ibu bilang, coba anak-anak zaman sekarang mana ada yang mau kerja di pemerintahan? Karena mereka kan selalu mikir, wah pemerintah jadul, way of thinkingnya ini, terus masalahnya sistemnya birokrasinya tuh terlalu ribet. Nah kita bikin itu semua jadi mudah gitu loh, supaya mereka paham dan mau bekerja di pemerintahan. Kalau nggak ada anak-anak muda, kita nggak ada regeneration. Itu penting banget sih sebenarnya. Jadi kita banyak belajar juga. Jadi kita bukan hanya membuat sebuah desain, tapi kita membuat sistem itu bisa berjalan dengan baik di departemen-departemen yang kita kerjakan ya. Kayak kita kemarin juga bikin OJK 10 lantai di Surabaya, 8 lantai di Palembang. Jadi karena itu juga udah bagian dari ini, yang kita bikin semua desainnya seperti sesuatu yang kekinian gitu. Jadi Ibu bilang juga semua anak-anak ditempatin di daerah-daerah dia merasa nyaman aja, dia nggak merasa, aduh aku nggak mau ke daerah tempatnya jadul lah. Ini nah itu kita nggak kasih tempat yang baik dan layak buat mereka berada di sana. Gitu. Soalnya gini, ada sepupu istri, ada sepupu saya yang dia bilang, karena ikatan dinas. Jadi dia pernah bilang, dia bilang saya tiap kebakaran lahan kita menghirup yang ini gitu. Artinya bahwa kemudian itu lebih karena sekolahnya, stan harus kan dia sana, bukan di luar stan lebih di anak-anak stan. Tapi apakah sistem homemade ini bisa membantu mereka untuk mendekatkan dengan yang lain? Gitu? Karena kan harusnya sih bisa, karena saya bilang sama Ibu, the most important thing kalau kita pergi kantor adalah punya rasa bangga. This is my office. Ya, jadi orang punya persepsi perbedaan yang beda terhadap office itu sendiri. Jadi ini yang membuat nanti jadi tempatnya jadi lebih dinamis, lebih mempunyai energi, mempunyai balancing yang baik gitu loh. Daripada kita dulu kalau kita datang aduh coklat belum apa ngantuk,
Karena memang warna coklat itu membuat kita semua jadi ngantuk gitu. Makanya kenapa di ruangan ini ada warna gitu. Sebenarnya bukan karena saya sebagai desainer, tapi saya harus punya energi yang lebih daripada orang-orang yang lain. Karena saya punya deadline, saya harus punya pekerjaan yang sangat-sangat scheduling yang harus tepat gitu. Karena saya harus deliver gambar-gambar saya ini kepada kontraktor siapa menangnya gitu loh. Nah kebetulan di kantor kami ini kan tidak ada pekerjaan bikin rumah tinggal. Kita bikinnya sebenarnya kebanyakan komersial, transportation dan lain-lain yang dimana kebutuhan antara si pemakai dan sama ruang itu sangat dibutuhkan dengan tepat waktu itu sih sebenarnya. Oke, begitu.